Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Pasti kabarnya luar biasa ya saudara. Walaupun kita semua berada di dalam rumah, tetapi pagi hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk beribadah, itu semua karena Tuhan sayang sama kita saudara. Haleluya. Kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah bagi kita saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kami melewati suka dan duka. Kami melewati setiap ketakutan kami. Kami melewati setiap kekhawatiran bersama dengan Engkau. Kami tidak akan pernah takut. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami mau dalam hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Besar setiap-Mu Tuhan.
bagi kita, saudara. Kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kau menyertai Tuhan setiap ibadah kami pagi hari ini. Baik setiap jemaatmu yang ada di rumah boleh merasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi setiap kami Tuhan, setiap para pelayanmu yang ambil bagian. Tuhan Kau memberkati dan biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih banyak. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Shalom. Puji Tuhan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia, saya percaya saudara, dimanapun kita berada, kasih persaudaraan itu terus terjalin bagi kita semua anak-anak Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir.
mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Maka kita akan menari bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Kita akan menari bagi Tuhan pagi hari ini.
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini siapapun yang sedang berbeban berat, siapapun yang mengalami kesedihan, kekhawatiran, pada hari ini Tuhan akan kasih kelepasan saudara. Ketika saudara dan saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa Tuhan kerjakan bagi kita saudara. Pagi hari ini kita mau tenang di hadirat Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan pagi hari ini saudara. Untuk kita bisa melewati semua persoalan hidup
pagi hari ini Tuhan bilang, berdiam. Sekalipun kau tidak bisa bernyanyi, mungkin tidak bisa menyembah Tuhan, tetapi kau mengeluarkan air matamu. Tuhan melihat itu, saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Haleluya Yesus. Kita rasakan pagi hari ini kehadiran Tuhan yang begitu kuat di dalam hati kita, saudara. Rasakan betapa Dia mengasihi kita. Yes. Jamah, jamah Tuhan setiap hati yang luka, setiap hati yang busuk. Pagi hari ini jamah Tuhan. Yes. Haleluya. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Yesus penyembuh, Dia Yesus pembebas, Dia menebus setiap dosa kita. Haleluya. Haleluya. Bebaskan saudara. Yes. Bebaskan hatimu pagi hari ini. Haleluya. Yes.
Bapa, selama ini bersama-Mu Tuhan, kami bisa melewati hari-hari yang akan datang ya Bapa, di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini ya Tuhan. Dari itu biarlah nyata bahwa firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami, dan benar Engkau ya Tuhan, pribadi firman itu yang benar-benar menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Dari itu Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami yang terbaik untuk menerima benih-benih firman-Mu, sehingga benih-benih firman-Mu itu dapat tertanam dengan baik, bertumbuh, berbuah dengan baik, dan juga kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu-waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu sehingga tidak berlalu sia-sia ya Bapa. Kami akan doa ini dan kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh anugerahnya kita bisa lagi bertemu, sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan di setiap rumah-rumah kita. Justru kita terus merasakan campur tangan Tuhan, kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saudara, mari kita akan membuka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kita akan membaca beberapa ayat ini untuk kita mengetahui bagaimana pesan Tuhan buat sekarang ini, yang dimana kita sedang mengalami memang seluruh dunia pandemi, saudara ya. Tetapi mari kita akan lihat pesan-pesan Tuhan buat semua kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Saya baca ayat 1, saudara yang di rumah baca ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran dengan keras. Karena berbahagia mereka yang membaca, mendengar, apalagi melakukan firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, saudara, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke dalam sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia mati dan katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia menghasilkannya, maka ada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah piring berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia tidur. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan kemari bermalam sampai di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena Allah Israel mendengar hambanya, beruntungan sebelum dan membunuhkan anakmu, dengan kata, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu.
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja sebagai bagi Tuhan, Allah Israel, karena saudara juga akan terjadi. Berkata dengan kamu, dan aku mengulangi dengan berat. Hanya seorang dia yang hidup, dan mereka yang tidak berdoa." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga itu haruslah orang yang menjadi raja atas Israel, dan Elisha bin Safat dari Abel Meholah haruslah orang yang menjadi nabi berkata, Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa." tetapi aku akan meninggalkan di bawah Israel, yakni semua orang yang sujud di bawah dan mempunyai pedang. Iya, saudara, ini adalah kisah Elia yang cukup kita kenal. Elia seorang yang begitu hebat, dipakai oleh Tuhan dahsyat banget. Saudara, Elia ini adalah seorang yang luar biasa. Sebobot Elia, serohani Elia, seurapan Elia ini. Tapi dia pernah mengalami takut, saudara ya. Kalau kita pernah mengalami takut, khawatir, Elia juga pernah. Ya, saudara ya. Bukan hanya Elia, saya mau ajak kita pahami dulu, saudara ya. Jangan nanti kita mau tertipu oleh dakwaan-dakwaan iblis. Hari-hari ini iblis itu pandai sekali menipu. Dengan tipu muslihat lalu mendakwa kita, sehingga kita tidak punya keberanian percaya kepada Tuhan. Saudara, kita baca, bukan cuma Elia loh. Lukas 22 ayat 44, yuk dibaca. Lukas 22 ayat 44, ya. Ia sangat ketakutan Yesus sangat ketakutan. Terus. dan makin bersungguh-sungguh Dan berdoa. makin bersungguh-sungguh berdoa. Terus. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang Bahkan bertetesan ke tanah. ketakutan yang dialami itu menimbulkan peluhnya seperti titik darah yang berteteskan ke tanah. Ya, menurut ahli-ahli teolog, saudara, bahwa ini keberadaannya, bahkan ahli-ahli medis menyebutkan bahwa ini sebuah ketakutan yang luar biasa, takut banget. Yang dikatakan, diungkapkan bahwa sampai terjadi pecah pembuluh darah, saking takutnya. Jantung yang begitu terpompa kencang, saudara. Ini menurut ahli, saudara ya, keadaannya kayak begitu. Ini ketakutan yang bukan main-main, ketakutan yang luar biasa. Jadi gak tahunya orang takut itu masih dikategorikan sebagai hal yang wajar. Jangan mau kita ditipu sama iblis. Kamu ini gak rohani, masa takut anak Tuhan? Nah, kadang-kadang iblis itu menipu dengan ayat-ayat firman Tuhan. Katanya Roh Kudus ada sama kamu, tapi kamu masih takut. Elia takut. Yesus juga pernah mengalami ketakutan. Saudara, kalau pernah mengalami ketakutan, itu hal yang wajar di mata Tuhan. Tuhan tidak menganggap saudara bukan orang yang, wah ini gak rohani nih, ini bukan anak Tuhan ini. Memang ayatnya ada, kita lihat ya beberapa hal ini sampai nanti kita memahami, saudara ya. Ayatnya ada, dan iblis kadang-kadang menuduh kita memakai ayat-ayat firman untuk menyerang kita, saudara. Seperti waktu Yesus dicobai juga iblis memakai ada tertulis. Jadi kadang-kadang di dalam pikiran kita, di serangan iblis dia, kok kamu takut? Kamu katanya anak Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Memang ayatnya ada. Katanya roh yang diberikan kepada kamu, Roh Kudus itu bukan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan
kita bukan roh ketakutan, Kan Allah memberikan kepadamu bukan roh ketakutan terus, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan terus. kasih, dan ketertiban. Nah, saat kita mengalami ketakutan, kita ini didakwa. Di mata iblis ditipu bisa, di mata Tuhan gak anggap sesuatu yang bagaimana begitu wajar. Jadi jangan mau ditipu sama iblis. Ini hari-hari iblis itu menipu. Sebab kalau kita ditipu sama iblis, waduh iya ya saya bukan anak rohani ya, saya tidak rohani nih. Semakin kita kacau pikiran kita, semakin ngedrop kita, saudara ya. Saudara, jadi ini perhatikan baik-baik saudara ya. Cuman, nah ini dia, Yesus takut cuman beberapa menit, begitu. Elia takut beberapa, ya pengaruh besar kalau Elia ketakutan yang luar biasa, seharian dia pergi dan kemudian mau mati dia. Saudara ya, sampai dikasih makanan sama malaikat, baru dia menjadi kuat fisiknya. Kalau Yesus cuma sebentar. Kalau Yesus begitu dia takut, setelah dia ungkapkan, dia curhat, saudara. Lalu dia berani lagi, dia hadapi semua sampai mati di kayu salib. Nah, tidak dengan takut tuh, sampai dia mati di kayu salib. Saudara ya, ketakutan boleh ada, tapi jangan terus takut. Jangan terus tetap takut. Kalau kita saudara ketakutan, lalu kemudian terus ketakutan, imun kita turun, pastilah. Elia saja, dia menjadi lemah secara fisik. Dia perjalanan seharian itu nggak makan ya, mungkin karena ketakutan ya, jadi dia nggak mau makan sehari perjalanan, lemah dia. Sampai dia akhirnya tidur setelah dia ngomong mau mati saja, lalu dia tidur di pohon ara, saudara ya. Malaikat Tuhan datang sampai 2 kali membangunkan, kasih makan dan membangunkan. Nah yang kedua kali baru dia punya kekuatan, saudara. Dan yang bahayanya lagi nih, roh ketakutan ini bahayanya, ini yang bisa nanti semakin memperburuk keadaan kita, saudara. Bahayanya Elia itu takut sama Isabel. Kalau orang takut, saudara ya, jadi apa keadaannya? Pikirannya nggak sehat. Ya saya berkata begini, kenapa, saudara ya? Pikirannya nggak sehat. Ia takut kepada Isabel. Isabel itu seorang perempuan. Oke, dia adalah seorang ratu permaisuri dari Israel. Tapi Isabel ini dalam mengancam Elia ini, saudara ya, dia mengancam Elia, dia nyuruh seorang suruhan, kurir yang disuruh, bukan panglima yang disuruh, bukan dengan sepasukan tentara. Oke lah, kalau dengan sepasukan tentara mau ditangkap Elia, oke lah, dimaklumilah, pantas dia takut, yang kemudian mendatangkan satu keberadaan yang dia putus asa dan mau mati. Ini cuma seorang suruhan, seorang kurir, dan kemudian kata-katanya pun itu kata-kata yang sebenarnya nggak berpengaruh banget buat Elia. Yuk coba dibaca ya. Ini perhatikan nih, perhatikan. Tadi saya bilang kalau dia suruh sepasukan tentara dengan panglima yang ngomong, oke lah, pantas takut. Tapi ini rasanya lucu, aneh, pikirannya jadi nggak sehat. Kita baca, perhatikan, ketakutan Elia itu, saudara, ini seperti jadi parno ya, parno. Kita baca, sebab saya ulang, Isabel menyuruh seorang suruhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 ini perhatikan baik-baik. Lalu kemudian kata-katanya pun, ancamannya pun gak masuk akal. Yuk. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Ya, cuma seorang suruhan, seorang kurir loh. Terus, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. beginilah kiranya para ilahku, kata
suruhan ini menurut yang disampaikan. Jadi ilahnya Isabel ini. Beginilah kiranya para ilah menghukum aku terus. Bahkan lebih lagi daripada itu, demikianlah kiranya para dewa-dewaku menghukum kamu, kira-kira menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu ya. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Iya, saudara, yang lucunya gini loh. Kalau misalnya dia memakai kekuatan tentara, oke, dia ratu, saudara ya. Tangkap tuh Elia. Kemudian tangkap dan bunuh dia. Pantas lah. Kirim pasukan 100 dengan panglima begitu, pantas. Ini suruhan. Ngomongannya pun juga demikianlah para dewa-dewaku akan menghukum aku. Jadi dikutuknya itu atas nama dewa-dewanya Isabel. Elia ini baru saja berhadapan dengan dewanya Isabel, di mana nabi-nabinya ada 850 orang, dia seorang diri. Dan dalam tanding antara Allah seluas kalian alam, Allahnya Israel, Allahnya kita, dengan dewa-dewa dari Isabel yang 850 orang begitu banyak nabi-nabinya, ditanding. Dan dia sendiri dengan mata yang kasat mata melihat jelas bahwa tidak berkutik dewa-dewanya. Segitu banyak, biarpun nabi-nabinya segitu banyak, tidak berkutik. Bahkan Elia sendiri sampai mengejek dewa-dewanya. Kita baca. Nah, ini bahayanya kalau misalnya ketakutan itu berlanjut. 1 Raja-Raja 18 ayat 27. Elia sendiri loh yang mengejek dengan mulutnya, mengejek ini dewa-dewanya. Yuk. 1 Raja-Raja 18 ayat 27. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Terus Makanya panggillah lebih keras. ayo panggil lebih keras. Karena waktu diperintahkan supaya api turun, itu dewa-dewa gak bisa. Ya, panggil lebih keras lagi. Terus bukankah dia Allah? Kamu percaya kepadanya 850 orang loh. Bukankah dia Allah? Terus diejek. Mungkin dia merenung. Terus mungkin ada urusannya tuh Allah, makanya nggak merespon kamu nih. Terus mungkin dia piknik. Saudara, itu kan diejek, saudara. Dilecehkan sama Elia. Dewa-dewanya ini loh. Terus barangkali yang tidur. Terus Dan belum terjadi. semakin panas kan, 850. Kalau saudara terus baca di situ, dengan diejek begitu, semakin mereka menoleh dirinya. Tetap tidak ada jawaban. Ya karena bukan Allah. Dewa-dewa kesia-siaan itu semua. Kalaupun berhadapan dengan bangsa lain, mungkin ya ada bangsa Amon di situ, ini bangsa bangsa ada Baal, ada ini kan dewa-dewa Israel banyak nih sebenarnya. Mungkin dengan bangsa lain yang punya dewa-dewi, mungkin kalau ditanding menang Isabel ini 850. Tapi maaf, dengan Allah seluas kalian alam, Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Dia Allah yang satu-satunya yang terhebat dan dahsyat. Nah, saudara, itu adalah Allah kita, bukan cuma sekedar Allah kita. Dia Bapa kita yang mengasihi. Ya, saudara. Lihat, saudara. Nah, jadi kalau ketakutan itu terjadi, ini yang bahayanya, gak berpikir sehat. Diancam sama suruhan Isabel. Yang mengancamnya pun dengan mengatakan atas nama dewa-dewa yang sudah diejek sama Elia loh. Nah itu dia, makanya bahaya ketakutan itu kalau diteruskan. Takut, oke. Khawatir, oke. Ayat lain, serahkanlah segala khawatirmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Ia yang memelihara kamu. Nah sekarang ini saudara, zamannya takut menjadi parno ya. Ketakutan yang berlebihan, itu yang gak boleh.
Ketakutan yang terus berlanjut sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, itu yang nggak boleh. Ketakutan itu bisa menggerogoti iman kita, saudara. Melemahkan imun kita. Itu ketakutan. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus pahami ini di mana, kenapa saya takut ya. Kok takut kayak begini? Memang hari ini, hari ini, jujur di masa pandemi ini saudara, siapa yang tidak takut? Banyak yang di PHK, dirumahkan, yang nggak ada kerjaan, baik dari orang yang atas, bos-bos, yang nggak ada proyek, saudara. Mau makan apa? Sedangkan biaya terus aja berjalan. Listrik misalnya, mesti dibayar. Rumah yang gede, listriknya bayarnya lebih mahal, saudara. Biarpun dipotting segala macam, kendaraan, makan harus ada. Orang-orang yang punya duit, yang biasanya makan restoran, makan di restoran maksudnya, mau makan tahu tempe, waduh, belum tentu mau sudah ya. Dan itu harus disiapkan sama mereka. Kebutuhan anak sekolah, biarpun sekolah online, tapi kebutuhannya tetap kan, gayanya tetap jalan terus. Sedangkan proyek nggak ada, keuntungan tidak ada, atau sedikit. Takut, belum lagi pandemi, belum lagi virus corona di mana-mana. Dengar sono mati, sini mati, kematiannya waduh, Indonesia sempat sampai tingkat 1 kematian tertinggi seluruh dunia loh. Wah, ketar-ketir saudara ya, ketar-ketir, ketakutan. Tadi saya bilang takut wajar, tapi jangan sampai parno, jangan sampai berlebihan. Nah, ini sudah kita lihat, perhatikan nih. Ini Elia takut sama seorang perempuan yang namanya Isabel. Saudara, Isabel yang namanya Isabel itu, kuburannya saja tidak ada. Jangankan kuburan, karena dia nggak bisa dikubur. Kenapa nggak bisa dikubur? Tubuhnya itu tidak utuh. Jadi artinya gini loh, misalnya nih kalau ada orang tua itu tuh pernah menakutkan tuh, itu kuburannya di sana tuh keramat banget, itu menakutkan banget. Wah, didatangi sama orang, ada bekasnya atau ada kuburannya. Isabel ini nggak bisa dikubur, orangnya tuh betul-betul nggak ada. Kenapa? Karena nggak utuh. Dia itu seorang bangsawan, anak raja memang dari satu daerah. Menikah dengan Ahab, seorang raja Israel. Yang namanya raja mati ya mesti dikubur dengan layak. Tapi firman Tuhan atas Isabel lewat Elia bahwa mayatnya pun tidak ada, tidak utuh dan tidak dikubur. 2 Raja-Raja 9 ayat 33 sampai 37. Kita lihat nih, perhatikan baik-baik ya. 2 Raja-Raja 9 ayat 33 sampai 37. Yuk. Ia berseru, jatuhkanlah dia. Terus Mereka menjatuhkan Isabel. Ya. Sehingga darahnya memercik ke dinding. Terus. Dan ke kuda. Belum hanya itu saja. Terus. Mayatnya pun terinjak-injak. Gue bayangin ya. Waduh, jatuh, darahnya memercik, mayatnya terinjak-injak. Terus. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Terus. Kemudian dia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu. Baiklah kita urus mayat orang terkutuk itu. Terus. Dan kuburkan dia. Kenapa? Sebab ia memang anak raja. Anak raja, yang kuburkanlah dia. Beri penghormatanlah. Terus. Mereka pun pergi untuk menguburkannya. Perhatikan. Tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Terus. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Saudara, ini bukan cuma dimutilasi sama golok gitu ya. Ini mengerikan ini ironis benar, ini tragis benar ya. Terus mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan. Memang begitulah firman Tuhan.
Ya. yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia. Ya, setelah ini Elias sudah kemudian sudah menang, sudah ya. Yuk. Orang Tisbe itu Ya. di kebun di luar Israel akan memakan anjing daging Isabel. Terus Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang. iya, betul-betul dihinakan sama Tuhan. Terus Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. iya, nggak ada orang berkata inilah Isabel. Nggak ada. Tapi ini bahayanya ajaran Isabel sampai kitab Wahyu dituliskan. Bayangkan ya, ini kurun waktunya ribuan tahun loh. Isabel itu ajarannya sampai kitab Wahyu ditulis. Dan ini diikuti berarti sama banyak orang ajaran Isabel ini. Ini berkaitan dalam kitab Wahyu, ada berkaitan dengan apa? Ditulis di mana penulisannya itu menegur kepada salah satu jemaat. Berarti Roh Isabel ini ada di jemaat, di tubuh orang Kristen. Nah, kalau di dunia mah pantas lah. Tetapi oleh karena teguran ini kepada jemaat Tuhan, maka artinya Roh Isabel ini diikuti oleh beberapa orang Kristen. Wahyu 2 ayat 20 sampai 23. Nah ini ya. Saya ulang nih ya. Isabelnya secara fisiknya, tubuhnya nggak utuh sudah, nggak bisa dikubur. Tapi ajarannya, nah makanya hati-hati dengan ajaran, sebuah ajaran. Itu ribuan tahun dia bisa bertahan. Ajaran sesat. Apa kesesatannya? Wahyu 2 ayat 20 sampai 23. Yuk dibaca. Wahyu 2 ayat 20 sampai 23. Yuk. Tetapi aku mencela engkau. Aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel Ya. yang menyebut dirinya Nabiya. Dan ini disampaikan kepada salah satu jemaat yang diakui oleh Tuhan. 7 jemaat itu diakui oleh Tuhan, yaitu jemaat Tiatira di salah satunya. Bahwa jemaat-jemaat yang diakui oleh Tuhan ada Roh Isabel juga. Sehingga dampaknya nanti ya orang-orang yang ikut Isabel ya maaf akan disingkirkan oleh Tuhan. Tidak termasuk bilangannya Tuhan, tidak terhitung. Ulang kembali coba di situ. Tetapi aku mencela engkau. Aku mencela engkau Karena engkau membiarkan wanita karena Isabel engkau membiarkan wanita Isabel. yang menyebut dirinya Nabiya. Nah ini dia. Terus saya Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Terus Supaya berbuat zina ya, dan makan persembahan-persembahan berhala. ya cukup saja di situ. Jadi karena bicara mengenai ini jemaat kepada jemaat, bukan kepada orang luar, Tuhan bilang kepada jemaat Tiatira. Jadi artinya ada orang-orang Kristen yang masih dipengaruhi Roh Isabel. Roh Isabel ini adalah yang menganggap dirinya Nabiya dan mengatur hamba-hamba Tuhan. Saya ulang ya, yang menganggap dirinya Nabiya dan mengatur hamba-hamba Tuhan. Ini perempuan yang dominan. Nah, ini Roh Isabel. Ini Roh Isabel. Saudara, di dalam tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus membutuhkan 5 jabatan. Saya ulang, dalam pembangunan tubuh Kristus membutuhkan 5 jabatan. Jabatan pertama adalah rasul. Jabatan kedua adalah nabi. Nah, dia adalah posisinya kedua. Jabatan ketiga penginjil. Jabatan keempat gembala. Dan jabatan kelima guru. Itu Efesus pasal 4. Ini pembangunan tubuh Kristus untuk melengkapi pekerjaan tubuh Kristus yang menuju kepada kedewasaan. Nah, dengan baik, semua jabatan itu tunduk kepada rasul. Siapapun dia, apalagi yang tadi saya sebut ya, nabi segala macam. Biarpun dia begitu hebat, dahsyat dipakai Tuhan, mesti tunduk. Sebab bicara ketundukan itu nomor 1 di dalam Tuhan itu.
Perhatikan ya, dan tidak ada rasul perempuan, tidak ada. Jadi kalau ada si orang A rasul, nah, kelihatannya sedikit keliru ya. Perempuan nih maksudnya, perempuan rasul, perempuan menjuluki dia rasul tapi perempuan, keliru. Nggak ada rasul itu perempuan. Rasul itu mesti laki-laki semua, laki-laki semua. Karena hierarki, karena kepemimpinan itu dari Alkitab yang benar dari Tuhan adalah laki-laki itu pemimpin. Jadi ke semua jabatan ini biarpun pemakaiannya begitu dahsyat, begitu hebat, tetap mesti tunduk kepada pemimpin. Aturan kepemimpinan itu harus berlaku di jemaat, biarpun jemaat kecil atau jemaat besar. Ini bicara tubuh Kristus ya. Kalau laki, saudara ya, tunduk otoritas. Karena pemegang otoritas itu laki-laki. Tetapi ini perempuan Isabel. Nah ini dia. Rohnya apa, saudara? Tubuhnya tadi saya bilang tidak ada, tapi rohnya, pengaruhnya perempuan dominan. Nah ini yang bahaya. Ini bahaya. Karena dia itu pemerintah, hamba-hamba Tuhan. Dominan dia, menganggap dirinya nabiya. Kita boleh dipakai sebagai orang-orang yang diurapi dahsyat oleh Tuhan. Entah kita sebagai nabi, nabiah yang perempuan, penginjil, gembala, apa saja boleh. Jadi kecuali rasul, maka yang lain boleh ada perempuan. Tapi begitu rasul mesti laki-laki, pemimpin itu laki-laki. Nah setelah dengar baik, karena keberadaan dari firman Tuhan itu harus kita ikuti. Ini bicara tubuh Kristus ya. Saya ulang ya, bicara tubuh Kristus. Makanya kaitan tubuh Kristus itu kaitan dengan mempelai wanita Tuhan. Itu kaitan dengan, saudara, inilah kesempurnaan, sedang menuju kepada kesempurnaan. Dan kalau bicara mengenai tubuh Kristus, bicara mengenai kepemimpinan. Dan bicara mengenai tubuh Kristus itu bicara mengenai suami istri. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Jangan merubah aturan yang sudah Tuhan buat. Ini aturan sebagai tubuh Kristus. Jadi kalau kita bicara mengenai tubuh Kristus, maka tunduk kepada otoritas. Nah, itu maksudnya. Dan otoritas itu adalah laki-laki. Rasul itu laki-laki, itu paling tertinggi, otoritas paling tertinggi. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Dan konteksnya ke arah mana? Nah, ini kita lihat. Yuk. Hai istri, tunduklah kepada suami. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Iya, Tuhan sudah atur begitu rupa. Karena suami adalah kepala istri. Terus sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terus karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kalau ada rumah tangga yang dominannya istri, Roosevelt. Kalau ada orang dipakai luar biasa seorang perempuan, dia punya suami, dia mesti tunduk sama suaminya. Memang bukan dalam aturan semuanya harus tunduk, tetapi tunduk hal-hal yang tidak menyalahkan kebenaran firman. Misal seorang istri dia pun sudah melayani dahsyat begitu di luar. Waktu di rumah dia sebagai istri yang melayani suami. Jangan mentang-mentang dia semua orapannya begitu hebat, suaminya jadi kacung gitu, kira-kira begitu ya. Wah, nggak bener ini, nggak bener. Dia melayani suami dengan baik. Nah itu dia, saudara. Jangan mentang-mentang dipakai luar biasa lalu kemudian dia otoriter terhadap suaminya. Kalau sama anak-anaknya oke, karena anak-anak itu di bawahnya dia, biarpun anak-anak itu laki-laki, anaknya laki-laki. Tapi untuk suaminya selalu berada di atas. Nah kalau dia seorang yang belum menikah, dia tunduk kepada pimpinan yang di gereja itu atau di mana dia digembalakan. Itu yang benar.
seorang nabiah, biarpun hebat pelayanannya, tetapi kalau tidak tunduk pada penggembalaan, maka bisa kena roh Isabel. Isabelnya udah nggak ada, tubuhnya nggak ada habis, tapi rohnya ini yang bahaya. Dan karena ditulis di kitab Wahyu, berarti di zaman sekarang roh Isabel ini berkeliaran kemana-mana. Dia masuk ke dalam perempuan, dia masuk ke dalam seorang pelayan Tuhan yang perempuan, semua entah masuk kepada istri. Tadi yang perempuan ya dia masuk ke situ. Hati-hati sudah. Itu roh Isabel. Tapi yang namanya roh ketakutan, ini ada dua. Roh Isabel menakutkan. Isabelnya nggak ada, tapi ketakutan di mana-mana ada, saudara ya. Jadi kita tidak bicara mengenai virusnya, tapi roh ketakutannya ini, saudara. Roh ketakutannya ini. Ini kalau udah bicara roh, saudara ya, maka ini bisa masuk di mana saja. Bisa masuk di orang itu lalu menakutkan kita. Bisa masuk di pikiran kita. Tadi makanya saya bilang kan, ketakutan yang dialami oleh Elia, rasanya tuh ketakutan yang parno, berlebihan. Lah kalau sudah bilang gini, panglima aku tangkap Elia, bawa pasukan 100 orang, pantas takut, pantas. Tiba disuruhnya suruhan kurir, udah itu ngomongnya adalah atas nama dewa-dewaku, aku hukum kamu, kira-kira begitu kan? Lah dewa-dewanya diejek sama Elia kok. Elia sendiri melihat bagaimana tidak ada pengaruhnya, tidak berkutik dewa-dewanya di hadapan Allah seluas sekalian alam. Dia mau gitu takutnya mau mati lagi. Aduh, malu-maluin kan? Udah mati aja Tuhan. Loh, masih panjang Elia itu, saudara. Waduh, saudara ya. Elia itu masih panjang. Bayangkan kalau dia mati di situ ya, habis sudah. Tuhan, aku mati aja dah. Lalu Tuhan, begitu ya Elia ya, mau mati ya? Udah, oke, aku panggil deh. Habis sudah. Untung nggak dimasukin hati gitu kan ya. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan udah capek Tuhan, udah mati aja dah. Untung nggak dimasukin hati sama Tuhan. Nah, melantur kamu lah. Banyak kali kan kita ngomong suka gitu, saudara ya. Saking keselnya, saking kecewanya, saking ketakutannya, saking rasanya nggak ada jalan keluar. Udah mati aja deh Tuhan, capek Tuhan. Untung nggak dimasukin hati sama Tuhan. Anggap sedang gurau aja lah. Kalau dimasukin hati kan susah. Mati udah di situ. Elia mati udah. Nyaris rencana Tuhan rusak loh gara-gara perkataan Elia. Kenapa, saudara? Kenapa? Elia katanya panjang umurnya, ribuan tahun. Kenapa saya sebut begitu? Lah kalau Elia mati, saudara, di zaman Isabel itu, ya di waktu dia ngomong begitu, maka rencana Tuhan gagal. Padahal Tuhan punya rencana. Elia ini menjadi figur. Spirit Elia akan ada pada Yohanes Pembaptis. Wah, itu dinubuatkan. Dalam Maliaki, di hari-hari terakhir ada Elia yang kuutus. Lalu dalam Injil Injil Lukas, Spirit Elia di Yohanes Pembaptis. Yesus juga ngakui itu tentang Yohanes Pembaptis. Spiritnya. Belum lagi meeting di gunung waktu Tuhan naik ke gunung bersama Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada meeting besar di mana Tuhan meeting dengan Musa dan Elia. 3 orang meeting, Yesus, Musa dan Elia. Kita sih nggak tahu meetingnya apa, saudara. Kitab Wahyu baru menjelaskan, menerangkan. Oh, mereka meeting itu untuk urusan ke masa depan. Elia memang nanti mati, tapi nanti. Jadi kalau dilihat dari zamannya Elia waktu di Isabel itu, dia hidupnya ribuan tahun, saudara. Nanti mati memang. Nah, meetingnya Tuhan itu 3 orang ini kan jadi tulis kan ya. Yang Petrus itu jadi bingung, cuma bingung doang dia. Lalu dia bilang gini, Tuhan, aku bahagia di sini Tuhan. Aku akan dirikan 3 kemah, 1 buat Tuhan, 1 buat Elia, 1 buat Musa. Saking bingungnya dan bahagia bingung,
Jadi yang ngomongnya begitu. Ya Tuhan nggak bilang oke, enggak, saudara ya. Ini rada-rada ngatur. Sekalipun kalau di Israel memang ada tempat-tempat di mana dipercaya itu tempatnya pertemuan, meetingnya Tuhan, Elia dan Musa. Tuhan, Elia dan Musa. Gatonya meetingnya itu digenapinya di Wahyu 11. Oh, gatonya meetingnya meeting ini gitu. Wahyu 11 ayat 4 sampai 11. Karena Tuhan bilang, meetingnya apa sih? Ya itu Tuhan bilang. Wahyu 11 ayat 4 sampai 11 lah. Akhirnya menjadi sebuah keputusan. Yuk. Ya ini kisah ini nih saudara ya. Sebentar lagi mau terjadi nih, sebentar lagi. Ya, yuk dibaca. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Iya, haleluya. Terus yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Terus. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, Mereka itu adalah Elia dan Musa. Jikalau ada orang yang menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka. waduh, ini manusia super ini. Wah, kalau kita bicara film-film apa itu film apa? The Marvel ya. Itu dongeng semua. Ini kisah nyata. Dari mulut mereka keluar api. Ini nyata. Kisah nyata ini. Nggak main-main loh. Yuk. Menghanguskan semua musuh mereka. Waduh, hebat ini. Terus. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, Mungkin ditembak segala macam udah mati sekarang. Tebal. Oh, ini kisah nyata benar loh. Hebat ini ya. Terus. maka orang itu harus mati secara itu. Waduh. Teruskan. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, Iya. supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Itulah Elia. Terus. Dan mereka mempunyai kuasa untuk segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Itu Musa. Terus. Setiap kali mereka menghendakinya. Iya, sempat hadir dulu di zaman Yesus meeting. Nah, ini meetingnya. Oh, mereka akan lakukan hal seperti itu. Ya, jadi nanti. Terus. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, ya. maka binatang yang muncul dari jurang maut Terus. akan memerangi mereka, Ya. dan mengalahkan serta membunuh mereka. Iya, mati akhirnya. Elia mati. Jadi bukan di berapa ribu tahun yang lalu. Nanti. Panjang berarti hidupnya, saudara. Nah, kalau Isabel rohnya terus sampai kita Wahyu, Elia utuh loh. Spiritnya menjadi figur buat banyak orang. Wah, spirit Elia, ya haleluya, saudara. Terus. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, Ya, yang secara rohani disebut Sodom ya, dan Mesir, ya, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. ya, Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa ya. dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. 3,5 hari lamanya digeletakkan tuh mayat, saudara. Waduh, itu bau busuk harusnya ya. Ini enggak. Tapi tidak diperbolehkan sama antikris, saudara ya. 3,5 hari. Saudara mau lihat ini kisah peristiwa ini, saudara mau lihat sebab ditonton oleh seluruh dunia ini. Lewat televisi dan semuanya, siaran itu ke arah sana semua. Saudara mau lihat? Kalau saya nggak mau. Karena kalau kita bisa lihat itu berarti nggak di rapture. Ini kisahnya 3,5 tahun. Setelah orang-orang di rapture ada 3,5 tahun antikris. Ini di ujung-ujung malah Tuhan mau datang, saudara ya. Ya, kita baca ayat 11 saja lah, lompat. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah. Masuklah roh kehidupan dari Allah. Terus. Ke dalam mereka. Ya. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Cukup. Bangkit akhirnya Musa dan Elia. Elia bangkit. Tapi mati memang. Mati. Keputusannya setelah meeting di gunung mati. Oh ya, mati. Harus mati. Nah, saudara ya. Tapi ribuan tahun, jadi bayangkan ya, kalau Elia, Tuhan aku mau mati aja Tuhan. Ya udah mati di situ. Gagal rencana Tuhan tuh. Tapi puji Tuhan, Elia akhirnya sadar. Elia akhirnya kuat lagi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ini, saudara. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Elia takut? Nah, ini dia.
Kenapa Elia ketakutan yang berlebihan, parno? Nah, ini dia. Sudah ya. Memang sih fisik Elia disegarkan oleh malaikat lewat roti yang diberikan. Itu roti ajaib gitu ya. Itu kan keajaiban terjadi. Dia lagi sehari perjalanan jauh dari tempat di mana dia ketakutan, lalu kemudian ke padang gurun, hujannya ditinggal berapa kilometer saya tidak tahu itu ya. Capek dia, lelah, tidur, fisiknya lemah, dia udah lemah. Ketakutan menimbulkan fisik yang lemah loh. Imun lemah, udah pasti. Datang malaikat Tuhan, bangunin. Dia lihat malaikat Tuhan yang gak ada. Yang ada cuma roti dan air. Makan dia lapar, ngakonya. Makan. Tapi tidur lagi. Belum bangkitkan fisiknya. Datang kedua kali. Kalau ini bicara mengenai hal yang rohani, ini adalah firman. Firman itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada dua. Nah, dua kali makanya. Dua kali. Perjanjian lama itu firman, perjanjian baru itu firman. Nah, ini perjanjian baru. Setelah ada perjanjian baru, apalagi firman menjadi daging, dan kemudian Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Nah ini, saudara ya. Jadi di dalam perjanjian baru ini hebatnya kuasa perjamuan suci, saudara ya. Kuasa perjamuan suci itu hebat. Ya, haleluya. Ini bertahan sampai hidup yang kekal, kata Yohanes. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Itu ditunjukkan di dalam kuasa perjamuan suci. Jadi tiap-tiap minggu kita lakukan kuasa perjamuan suci. Ini hebat dan dahsyat. Ya, saudara ya. Jadi pada saat dia makan yang kedua, sehat dia. Bayangkan ya, dia sehat bisa berjalan 40 hari ke Gunung Horeb tanpa makan, tanpa minum lagi. Wow. Tapi fisiknya hebat. Cuman karena jiwa dan rohnya yang masih takut, masih belum beres. Datang ke Gunung Horeb, disebut itu adalah gunung Allah. Dia datang ke hadirat Tuhan, tapi masih dalam ketakutan. Jadi secara fisik mungkin kita sehat, secara roh dan jiwa nih kita ini loh. Tuhan bereskan di situ. Kalau misalnya sudah beres tuh, nggak mungkin ada kisah dia ke Gunung Horeb dan ada hal-hal ditanya sama Tuhan. Ngapain kamu di sini? Waduh, saudara. Tapi waktu ditanya sama Tuhan, dia udah nggak takut lagi, kayak dia udah mulai mengalami pemulihan secara jiwanya nih khususnya nih. Banyak kali saudara kelihatan kita segar, kasih multivitamin, imunnya supaya kuat. Apalagi yang isoman ya, waduh, begitu kena virus isoman di rumah kan bisa dirikan. Semakin lama semakin lemah lah. Tetapi dengar baik makanya nih. Sekalipun kita dibantu dengan alat-alat, dibantu dengan konsumsi dari multivitamin segala macam, yang penting itu jiwanya juga. Multivitamin tidak akan bereaksi dengan baik dengan tubuh kita kalau jiwa kita punya semangat, nggak ketakutan lagi, beres. Nah ini dia, saudara. Jadi nggak taunya Tuhan bereskan Elia, saudara. Kenapa dia takut? Karena merasa seorang diri. Siapapun orangnya, sekuat apapun orangnya, kalau dia merasa seorang diri, pasti takut. Yesus, dia minta murid-muridnya bantu dia. Tidur semua, sendiri dia. Merasa sendiri, takut. Elia merasa seorang diri, takut. Jangan pernah merasa hidupmu seorang diri. Karena apa? Karena Tuhan berkata, waktu Elia merasa seorang diri, Tuhan bilang, tidak, engkau tidak seorang diri. 7.000 orang kusiapkan. Roma 11 ayat 3-4, cepat yuk. Ini luar biasa ini. Jadi masalahnya, kunci masalahnya orang mengalami ketakutan karena merasa seorang diri. Roma 11 ayat 3-4.
Yuk. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Nabi-nabimu telah mereka bunuh. Kata Elia, terus. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Mesbah telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Terus. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Ya. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Aku masih meninggalkan 7.000 orang. Banyak kok 7.000, saudara. Terus. Yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Elia pikir dia seorang diri. Enggak, maaf, enggak pernah Tuhan tinggalkan kita seorang diri. Enggak pernah. Jadi ketakutan muncul kalau kita merasa seorang diri. Nggak ada yang dukung saya. Siapa bilang? Orang-orang isoman kan harus disendirikan nih. Lalu kalau merasa disendirikan, jangan anggap seorang diri. Tuhan mendukung. Banyak orang yang mendukung kita, saudara. Kalau nggak ada orang yang mendukung, WA sama saya dukung, saya bantu doa. Jangan pernah merasa seorang diri. Elia sendiri tidak tahu 7.000 orang, nggak pernah ketemu, saudara. Di saat itu ya, di momen itu nggak pernah ketemu. Tapi artinya di sini tidak pernah Tuhan biarkan kita seorang diri. Pasti ada yang mendukung kita. Pasti ada yang mendukung kita. Begitu loh, saudara. Tapi ada seorang manusia, betul-betul seorang diri. Betul-betul seorang diri. Siapa? Yesus Kristus. Nah, cuma dia tuh seorang diri. Betul-betul seorang diri. Tujuannya apa? Dia berhasil waktu dia seorang diri sebagai manusia. Sebagai anak. Dia berhasil. Makanya dia mahir, dia pakar, dia ahli menolong orang-orang yang merasa seorang diri. Padahal tidak pernah kita seorang diri. Kalaupun kita merasa seorang diri, datang sama Yesus. Yesus itu berhasil. Kita lihat ya, ini bagaimana saya baca ini, saudara ya. Waktu itu, saudara, dia berkata begini, Yohanes 16:32, saatnya akan datang, engkau murid-murid akan pergi semua, meninggalkan aku seorang diri. Tapi dia bilang dalam harapannya, tapi aku tidak seorang diri. Ada Bapa yang menyertai aku. Coba yuk, cepet yuk, Yohanes 16:32. Ini mesti tahu, saudara ya. Haleluya. Ini luar biasa banget. Yuk. Lihat, Ya. saatnya datang. Bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri terus. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Kamu meninggalkan aku seorang diri terus. Namun aku tidak seorang diri. Dia Sebab Bapa menyertai aku. bolehlah menghibur diri gitu ya. Tapi aku tidak seorang diri. Karena Bapa menyertai aku. Luar biasa ya. Ini ungkapan yang luar biasa. Dia tahu juga ada nubuatan mengenai dia. Saat di kayu salib, serius, dia ditinggalkan. Saya tidak tahu berapa menit, berapa jam. Betul-betul seorang diri. Nah, saudara, bagi Tuhan yang namanya menit dan jam itu bayangkan ya, 1000 tahun bisa 1 hari. 1 hari bisa 1000 tahun. Lah sekian menit bisa tahunan itu yang Tuhan rasakan. Tuh perasaan seorang diri itu, saudara ya. Ini kalau kita merasa seorang diri, semenit itu bisa sehari, bisa seminggu. Serius, saudara. Ini kalau seorang diri dan betul-betul Yesus seorang diri. Matius 27 ayat 46. Dia udah tahu nubuatan ini akan dia, ini Mazmur nubuatan ini. Tapi pada saat di kayu salib, dia ungkapkan itu. Ini dari hati yang dalam banget. Awalnya tadi saya bilang kan, Bapak tidak akan tinggalkan aku. Tapi betul ada sebuah peristiwa. Matius 27 ayat 46.
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara Kira-kira nyaring. jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, 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 lama sabachthani. lama sabachthani. Itu yang paling sulit. Artinya, Dipukul dia, dilempari, diludahi, dikebukin, dipecut, dicambuk. Dia kuat tanggung. Yang paling dia nggak kuat tanggung waktu dia serukan, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? ya, saudara. Dia tahu dalam benak pikirannya. Dia mengerti tentang Mazmur. Ini adalah nubuatan di Mazmur. Jujur ya, kadang-kadang juga saudara harus kuat. Nah, gitu kan ya. Saya yang ngomong begitu ya. Begitu peristiwanya terjadi sama saya, saya juga. Nah, itu saya butuh orang. Dan Tuhan selalu menyediakan. Elia disediakan sama Tuhan. Tuhan selalu menyediakan. Gak pernah kita ditinggalkan sendiri. Gak pernah. Cuma Yesus yang sendiri. Dia sendirinya karena apa? Waktu dia lihat Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus, dia palingkan wajahnya. Tadinya sama-sama saling lihat. Itu penghiburan. Itu penghiburan buat Yesus. Tapi waktu dia palingkan wajahnya, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa Bapak palingkan wajah? Bapak tidak kuat dengan Yesus yang penuh dengan dosa. Semua dosa tumplak pada Yesus waktu dia mati di kayu salib. Dia tanggung itu semua. Dia tahu konsekuensinya. Dia tahu bahwa Bapa akan meninggalkan dia. Waktu dia tanggung semua dosa. Kenapa dia tanggung semua dosa? Dia sayang sama kita. Dia cinta sama kita. Dia rela konsekuensinya akan ditinggalkan seorang diri. Tapi buat kita tidak pernah kita ditinggalkan seorang diri. Tidak pernah. Tapi kalau seandainya seolah-olah kita ditinggalkan seorang diri, peristiwanya kayak ini, saudara. Ini poin-poin terakhir. Ulangan 32 kita perlu ini satu lagi nanti, saudara. Sayang kalau tidak diungkapkan. Ulangan 32 ayat 2. Kemudian lompat nanti ayat 6 sampai 12. Kalau kita ditinggalkan seorang diri, saya ulang ya, tidak pernah kita ditinggalkan seorang diri. Tapi kalau memang kadang-kadang Tuhan buat seolah-olah kita seorang diri, ada maksud dari Tuhan, ada tujuan dari Tuhan. Yuk, ulangan 32 ayat 2. Yuk. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan yang menyejukkan. Terus. Perkataanku menetes laksana embun. Perkataanku laksana embun. Terus. Laksana hujan naik ke atas tunas muda. Ya. Dan di sana dan laksana giris hujan ke atas tumbuh-tumbuh. Ayat 6 perhatikan baik-baik. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Nah, ini pengajaran Tuhan yang disampaikan. Dan pengajaran Tuhan itu isinya apa? Demikian engkau mengadakan pembalasan terhadap hari Tuhan. Terus. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Ya. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau? Saudara perhatikan, dalam perjanjian lama jarang sekali Tuhan dianggap Bapa. Tapi di sini Tuhan mengatakan begini, bukankah ia Bapamu? Ia tampil sebagai Bapa. Terus, yang menjadikan dan menegakkan engkau. Teruskan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Terus. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Perhatikan baik-baik. Tanyakanlah kepada ayahmu. Ya. Maka ia memberitahukannya kepadamu. Kita lompat sajalah ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Iya. Yakub ialah milik yang ditetapkan Yakub baginya. adalah milik, namanya Bapak dengan anak. Anak itu milik Bapak. Nah kasusnya saudara, hal mengenai anak dan Bapak ayat 10. Perhatikan.
Didapatinya dia di suatu negeri, Didapati dia di suatu negeri, di padang di gurun, padang gurun, di tengah-tengah di ketandusan, tengah-tengah ketandusan itu Israel itu Yakub terus. dan auman padang belantara. Perhatikan, Dikelilinginya dia dan diawasinya. waktu dia mendapat Yakub, waktu dia mendapat Israel, Tuhan kelilingi, Tuhan awasi, Tuhan sayang banget terus. Dijaganya sebagai biji matanya. Dijaganya sebagai biji matanya. Belum selesai, saudara. Jadi pada saat Yakub Israel didapati sama Tuhan, pada saat kita didapati sama Tuhan, dijaga kita. Kita dianggap sebagai biji matanya, dilindungi dengan ketat dan luar biasa. Tapi tiba-tiba ayat 11, Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. loh, tiba-tiba begini peristiwa terjadi. Ini gambarannya, saudara, seperti seekor Raja Wali. Raja Wali, induk Raja Wali ini, waktu anak-anaknya masih kecil, dijaga, dilindungi banget. Saudara tahu tempatnya Raja Wali di mana? Tempat yang tinggi, di gunung yang tinggi. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Menggoyang bangkit, ini induknya menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Terus, Melayang-layang di atas anak-anaknya. iya, saudara perhatikan. Terus, Mengembangkan sayapnya. yang Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepak. perhatikan. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada ila asing menyertai dia. Ini cara Tuhan menyertai anak-anaknya. Cukup sih. Cara Tuhan menyertai anak-anaknya. Pertama waktu didapati, kita ini baru bertobat. Seperti Israel. Di padang gurun Tuhan senang sekali. Tapi kemudian setelah kita mulai, ini seperti gambarannya anak-anak Raja Wali baru menetas, ya. Masih cuit. Wah, hidupnya jaga banget, dibuat sarang, dikasih makan. Wah, senang anak-anaknya. Sudah mulai bertumbuh. Sayapnya sudah mulai besar, sudah mulai remaja gitu. Tiba-tiba terjadi, ini induk Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melempar anak-anaknya. Waduh, jatuh. Dan anaknya jatuh secara refleks mengembangkan sayap, terus kepak-kepakan sayap. Ya tapi belum biasa, terus turun. Ini kenapa? Ibu saya kenapa ya? Orang tua saya kenapa ya? Saya dibiarkan sendiri akan jatuh saya ini. Tapi apakah sendiri? Tidak. Induknya terus di atas memperhatikan. Demikian cara Bapa mengajar kita. Kalau kita seolah-olah dibiarkan sendiri, Tuhan sedang mendewasakan kita. Tapi begitu anak-anaknya belum terlatih untuk terbang, secepatnya dia mengukir. Dan dia sambar anak-anaknya, ditaruh di atas kepaknya, dia angkat lagi. Sampai tinggi, dilempar lagi. Sampai berhasil anak-anaknya mengepak-ngepakkan sayapnya dan terbang seperti induknya. Wow, dahsyat Tuhan kita. Dahsyat Bapa kita, cara ajarnya. Itulah cara Tuhan menyertai kita. Tidak dibiarkannya sendiri. Saya ulang ya, kalau kita seolah-olah dibiarkan sendiri, tidak pernah sebenarnya. Ada yang mendukung, Tuhan siapkan orang-orang yang mendukung kita. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud mau mendewasakan rohani kita. Kadang-kadang kita telepon Pak Gembala, sibuk Pak Gembala. Gak usah sakit hati sama gembalamu. Engkau sedang diajar dewasa. Telepon pekerja, sibuk. Betul-betul saya gak didukung. Dalam kesulitan. Tuhan mungkin membiarkan kita sendiri, tapi sebenarnya tidak. Dia sedang mendewasakan kita. Saudara, lalu Elia sampailah di Gunung Horeb.
Tuhan bilang, Elia, apa kerjamu di sini? Aduh, itu kalau itu ditanya sama saya, saudara ya, Tuhan nanya sama saya, apa kerjamu? Aduh, saya malu banget, saudara. Masa Tuhan gak tahu kerja saya? Elia sudah bilang, aku segiat-giatnya buat Tuhan. Nah inilah, Elia terjebak dengan kata, aku segiat-giatnya bekerja keras untuk Tuhan. Akhirnya menjadi muncul kesombongan. Aku telah kerja keras. Dia rasanya sudah sampai klimaks semua. Makanya terjadi sesuatu hal yang kemudian merasa kecewa banget. Aku sudah bunuh semua nabi-nabi, masa Tuhan biarkan Isabel hidup? Takut kayak Isabel. Takut juga enggak, hidup lagi dia, masih hidup. Lama lagi hidupnya. Oh iya kan? Elia ngomong itu masih hidup terus kan? Masih mengancam-ngancam terus Elia. Tapi memang sudah berhasil Elia nangani masalah itu. Nah, itu dia udah klimaks. Yang udah sampai klimaks pasti kalau tidak beres di sana muncul kesombongan, ya anti klimaks turun pasti. Elia ngalami anti klimaksnya. Karena terjebak dengan aku. Aku, semuanya itu kalau bukan karena aku, saya. Beda sama Yohanes Pembaptis. Biarlah biaya bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Lalu solusinya apa? Tuhan datang. Bayangkan ya, kita ini sering nyanyikan ya, Allahku dahsyat. Waduh, memang betul Allah dahsyat. Dia datang dengan angin yang memecahkan batu, tapi Allah tidak ada di situ. Dia datang dengan gempa yang mendahsyatkan, Allah tidak di situ. Dia datang dengan api, 3 penampilan Tuhan, Allah tidak di situ. Tapi begitu ada angin sepoi-sepoi. Jadi katanya Elia ini saudara panik. Itulah suasana kepanikan hatinya. Seperti angin yang memecahkan batu. Seperti gempa, seperti api. Panik, dia panik. Kacau pikirannya. Tidak sehat pikirannya, parno. Ya sebenarnya kata gampangnya Tuhan bilang, tenang Elia, tenang. Nah setelah sepoi-sepoi baru Allah ada. Tapi tetap Tuhan ngomong, apa kerjamu di sini Elia? Nah Elia mau curhat lagi, sudah oh masih ada 7.000, tapi langsung Tuhan kasih tugas, lakukan ini. Lalu diangkat, masih ada tugas lagi ke depan. Wow. Jadi nggak taunya tenang itu penting, saudara. Calm, don't panic, tenang. Nah ini saya menyaksikan peristiwa ya. Istri saya karena ada di Manado, saya di Pegadaian, saudara, karena ada kakaknya yang meninggal. Saya pinjam, istri saya mungkin hari ini juga ikut ibadah. Ya peristiwanya ini terjadi ada beberapa tahun lalu ya. Karena kami tidak mengetahui tumor istri saya ada miom gitu ya. Pikirnya hal-hal yang menyangkut nanti sesak nafasnya segala macam ini karena sesuatu. Karena dia pernah cerita dulunya di tengah istri saya ini ada kelainan jantung kira-kira begitulah. Jadi ini khawatirnya kita begitu. Selesai Natal, beberapa hari selesai Natal kita di tahun berapa ya itu ya? Waktu Sena bersama dengan teman-teman 2020 2019 ya? 2019 ya? 2018 kalau nggak salah 19 ya 2019 tiba-tiba istri saya keluar dari kamar, dia bilang sesak saya bilang semua anak-anak waktu itu ada teman-teman Sena. Kalau ada teman-teman Sena yang ikut juga live streaming ini tahu ya. Ayo keluar, tolong doakan mami kata. Wah semua kita keluar, disuruh keluar semua untuk mendoakan yang ada di situ, suruh keluar bantu doa maksudnya. Ya sesek
merasa sendiri kan jadinya. Ya kita ada di situ, tapi kan merasa sendiri, wah sesak ya. Nafasnya ngap-ngap saudara ya. Lalu bahasa roh kita. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, ini panik semua bahasa roh ini. Suruh stop, jangan panik. Nah saya ngomong, coba, berhenti dulu bahasa rohnya, nggak salah bahasa rohnya. Cuman kalian berbahasa roh tapi panik, menimbulkan semakin panik ini. Udah, Mami tenang ya. Kita ada di ruang tengah, saudara. Nah, ciptakan hati yang gembira. Saya sudah terbiasa menciptakan hati yang gembira. Di tengah-tengah lagi terserang penyakit misalnya, di mana banyak kasus. Nah, saya tularkan sama Mami. Jangan panik dulu, jangan panik. Memang antara suasana panik dengan suasana tentram itu kan bertolak belakang. Tapi kita harus bisa tenang, jangan panik. Nah, kemudian dia tenangkan. Kita tidak berbahasa roh dulu, tetapi tidak berbahasa roh dulu. Kalau berbahasa roh karena munculnya panik, bukan bahasa rohnya menimbulkan panik. Ini bahasa roh yang menimbulkan bahasa rohnya ke arah panik. Jadi saya memahami, waduh dia malah waduh baca. Jangan, tenang, konsentrasi di hati. Baru setelah tenang, baru berbahasa roh dalam keadaan tenang, menyembah. Lalu bagaimana nih? Iya, udah tenang nih, napasnya udah tenang. Sampai sekarang kan. Nggak taunya jangan panik, saudara, itu penting loh. Dan Tuhan itu hadir menenangkan kita. Kalau saudara berada di hadiratnya kan harusnya tidak panik dong. Saya rajin berdoa, tapi ngadepin masalah panik mulu. Nah ini depannya bagaimana sih? Ya nggak salah sih doanya. Doanya itu harus ngalir sampai keberadaan kita. Tadi Elia itu fisiknya oke, jiwanya nggak oke. Tuhan tenangkan. Tuhan nggak hadir dalam angin yang memecahkan batu, gempa, api. Tuhan tidak hadir kalau kita panik. Tuhan tidak akan bicara lebih lanjut kalau kita panik. Begitu Elia tenang, baru Tuhan perintahkan ini. Oh ngerti Tuhan. Dilaksanakan sama dia. Lagi panik Tuhan ngomong, nggak didengar pasti. Tenang, jangan panik. Ayat terakhir, Pengkhotbah 4 ayat 6. Yuk pemain musik siapkan diri. Pengkhotbah 4 ayat 6. Yuk. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Terus. Dan usaha menjaring angin. Enggak taunya Elia itu terjebak dengan semua pelayanan yang menjaring angin. Aku telah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, hanya aku seorang diri. Kerjanya nggak salah, tapi akhirnya karena muncul aku dan aku, dia merasa sia-sia semua, putus asa dan ingin mati, panik. Doa sama Tuhan, beri aku segenggam ketenangan Tuhan, bahwa diriku itu tidak panik Tuhan. Hari ini tenang, engkau berdoa, tenang, jangan panik. Masalah di hadapan kita begitu banyak masalah. Ada Tuhan menyertai kita. Jangan panik. Yuk, ayo nyanyikan. Tenanglah di hatimu. Semua perjamuan yang diangkat oleh anak-anakmu di rumah masing-masing, maka Tuhan turunkan perdamaian dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja atas setiap hari. Engkau yang pernah mati salib, engkau merasa sendiri, benar-benar sendiri. Engkau mahir menolong kami Tuhan. Kami
terima tubuh dan darah-Mu, kekuatan dan kuasa perjamuan suci dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, tenanglah, haleluya. Amin, 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 amin. Saat telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, lembakan elok kaya dan syarena. Haleluya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus. Haleluya, haleluya. Holy Miguel Asyari menyembah Tuhan dalam hati yang tenang. Haleluya, haleluya. Tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ketika kalau dosa raya bukan dinamakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir dalam live streaming di mana mereka berada. Tuhan, Kau hadir di sana. Hidupnya kalau doa syaitan nama pertengahi haleluya syabanai. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong pemerintah kami.
Beri kekuatan hikmat-Mu. Jaga lindungi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan dari COVID, supaya mereka tetap sehat melaksanakan tugas kenegaraan yang diembankan oleh kepada mereka dari-Mu Tuhan, dari negara ini. Dan Tuhan tolong untuk pelaksanaan PPKM entah level berapa yang telah diterapkan pemerintah, supaya diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan penyebaran COVID di Indonesia ini. Dan dengan kuasa dari Allah juga kami anak-anak-Mu, dengan otoritas dari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami hentikan penyebaran COVID dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan roh maut, sebab kami anak-anak Allah, anak-anak Yesus Kristus, memegang kunci kerajaan maut. Itu sebabnya atas maut kami patahkan kekuasaannya dalam nama Yesus. Kami rebut orang-orang yang takut menjadi kuat sekarang. Kuat dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, para menteri dengan semua kepala daerah yang ada, anggota MPDPS, supaya bisa bekerja sama dengan presiden kami Tuhan, sehingga semuanya bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, sehingga Indonesia dikeluarkan dari krisis-krisis yang terus ada Tuhan. Tuhan juga tolong untuk KPK, TNI, Polri, mereka yang bergerak di bidang hukum, supaya bisa membongkar kasus-kasus terorisme, narkoba, koruptor, dan dihukum Tuhan seadil-adilnya. Tapi kalau luput dari hukum dunia, maka kami mohon hukum sorga bertindaklah. Haleluya, supaya nama-Mu ditakuti di bumi Indonesia ini Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua jemaat Tuhan, dengan ministry-ministry yang ada, yang di bawah Golden Ministry GSPD ini Tuhan, diberkati semua. Pelayan-pelayan-Mu dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang mengerjakan urapan Tuhan terjadi atas mereka, sehingga melepaskan, memulihkan, mengerjakan hal-hal yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga di sini yang menyiapkan tempat ibadah juga berkati, keluarga dengan pastori berkati, semua jemaat Tuhan di mana saja diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kami angkat dua tangan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih yang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya.